Ya, kali ini kita akan belajar bagaimana mengirim email marketing yang efektif. Ya, efektif artinya terjadi transaksi di dalam email marketing yang kita kirim. Jadi, eh, misalnya kita mengirim 1.000, itu transaksinya lebih lebih besar, gitu ya, meningkatkan konversi dari email marketing tersebut. Nah, seringkali yang kita alami adalah email marketing ini tidak efektif meskipun kita sudah membuat copywriting yang bagus, membuat desain email yang bagus, gitu kan, membuat penawaran yang sangat menarik, bahkan mungkin harganya sudah sangat murah, tapi tetap email marketingnya tidak tidak closing sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk membuat email marketing yang efektif, kita tidak bisa, maksudnya zaman sekarang kita tidak bisa menggunakan email marketing biasa yang modelnya itu ada data email, kemudian kita kirim email banyak langsung ke mereka, langsung kita tawari. Nah, itu tidak efektif ya saat ini, untuk saat ini, karena masyarakat sudah diberikan banyak pilihan dan mereka juga sudah dapat email yang begitu banyak dari perusahaan-perusahaan lain, mungkin dari pesaing-pesaing kita ya mungkin ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah open rate-nya kecil. Misalnya dari 1.000 email yang membaca cuma 3% 5%, begitu kan, kecil kan ya. Dan dari yang membaca tidak membeli juga karena tidak relevan dengan kebutuhannya mereka saat itu. Nah, oleh karena itu untuk zaman sekarang ya, untuk membuat email marketing itu kita tidak lagi menggunakan email marketing biasa, email marketing blast. Kita tahu dipakai, cuman untuk hmm, penawaran itu sekarang sudah menggunakan ini ya, yang namanya marketing automation. Jadi marketing automation ini mampu mendeteksi habit dari penerima email kita. Maksudnya begini, antara penerima email kita yang membuka dengan yang tidak membuka itu kan jelas berbeda tingkat ketertarikan dengan produk yang kita tawarkan. Jadi dengan marketing automation ini kita bisa mendeteksi mana customer yang tertarik dengan produk kita, mana yang tidak, gitu, dari perilakunya dia terhadap email kita sebelumnya. Nah, jadi untuk marketing automation ini yang paling pertama kali dilakukan adalah kita mesti ambil datanya, memasukkan data list pelanggan ini mesti yang ini ya, yang benar-benar tertarget dengan sasaran kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan yang namanya lead magnet ya. Kita menggunakan semacam ini. Mungkin Bapak Ibu akan sering sekali mendapatkan form seperti ini, form download ya, form download satu ebook, mungkin kayak video atau mungkin link YouTube atau mungkin berupa gambar atau apa ya, seringkali kan begitu ya. Nah, ini gunanya adalah untuk menjaring calon customer yang tertarget. Nah, maksudnya begini, contoh misalnya kita ingin menjual pemutih kulit. Nah, kita akan berikan ebook untuk memutih kulit dengan alami ya. Terus nanti di dalam kita kan dengan membuat download ebook secara alami ini, kita akan kelihatan kan orang ini yang download adalah orang-orang yang memang membutuhkan untuk memutihkan kulit. Nah, nanti di dalam ebook itu kita berikan panduan, kemudian
kita akan lihat yang membuka berapa begitu kan, nanti besoknya kita akan kirimkan dengan panduan berikutnya gitu kan. Maksudnya panduan itu berseri, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, di hari keempat itu nanti kita akan kelihatan yang membuka siapa aja gitu kan, yang membuka, yang mau ngeklik link gitu siapa saja. Nanti hari kelima akan kita jual produk untuk mempercepat, misalnya produk mempercepat pemutihan kulit misalnya di hari kelimanya. Itu tidak pada semuanya, tapi kepada yang tadi sudah membuka email-email di hari keempat tadi gitu ya, kita akan kelihatan yang mana yang serius, mana yang tidak. Nah, biasanya prosesnya adalah begini ya, masukkan email misalnya ini ya. Nah, misalnya ini contoh ya, misalnya begini. Nah, biasanya akan seperti ini kan, terus kemudian emailnya dikirim gitu kan. Nah, untuk membuat email marketing yang automation tadi caranya di sini. Nah, ini saya pakai Odoo ya. Nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi, link aplikasi yang saya pakai ini. Nah, untuk automation di sini ya, membuatnya di sini. Nah, kita bisa membuat yang namanya kampanye. Nah, kampanye misalnya kita kampanye itu menjual suplemen anti kulit ya misalnya ya. Ini ya, jadi sebentar saya tunjukkan dulu untuk listnya. Nah, list. Nah, untuk apa namanya, email marketing perlu dikelompokkan ya untuk listnya ya. Ini contoh, jadi tidak pas memang ini subscriber blog, ini saya kasih contoh ya, misalnya saya ganti aja namanya ya, contoh ya. Nah, ini saya buat contoh banyak. Nah, ini misalkan kita klik. Nah, tadi yang Ani kan sudah masuk di sini ya, sudah masuk di listnya ini, dan beberapa teman-teman yang lain yang sudah join di list kita untuk dapat panduan setiap hari cara memutihkan kulit tadi. Nah, kemudian membuat automationnya ada di sini ya, di marketing automation. Kemudian kita buat kampanye baru. Goalnya adalah memutih kulit. Nah, seperti ini. Kita ke mailing kontak ya, mailing kontak. Ini nanti detailnya bisa Bapak Ibu pelajari atau kontak kami untuk ini detail panduan ini bisa sih. Nah, enaknya dari marketing automation itu begini ya Bapak Ibu. Ini kan tadi begitu subscribe kan sudah dikirimkan kan ya, dikirimkan melalui, kalau udah WordPress ya melalui sini. Ini saya menggunakan ini ya, langsung dikirimkan e-booknya ke email yang Ani tadi. Kemudian kita setting di marketing automation, ini aktivitasnya itu besoknya. Jadi untuk aktivitas berikutnya apa begitu ya. Setelah dikirim itu kan hari ini ya, maka besoknya satu hari. Nah, ini kan bisa begini ya Bapak Ibu ya, enak ya. Satu hari kemudian kita melakukan apa ya? Kita melakukan pengiriman email. Misalnya kita buat baru ya, panduan hari kedua. Yang tadi kan hari pertama sudah dikirim ya. Panduan hari kedua, ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Kita pilih template. Ini template itu juga cukup bagus ya. Tadi saya geser dulu. Ini contoh ya misalnya Bapak Ibu ya. Nah, panduan hari kedua ini satu hari setelah
kampanye dibuat, atau ini bisa berarti juga setelah mereka join ya. Jadi misalkan kampanye saya buat hari ini tanggal 27 Agustus, maka misalnya satu hari dari kampanye dibuat berarti kan 28 ya, 28 akan dikirim. Nah itu juga bisa berlaku juga misalnya ada user lagi yang masuk tanggal 1 misalnya 1 September ya misalnya ya, maka email ini akan dikirim pada tanggal 2, satu hari setelah dia join, dia gabung ya. Nah ini coba kita buat, kita kasih nama kedua ya, simpan dan close ya. Nah kita simpan dulu nih. Nah dari email yang kedua ini akan kelihatan nih tuh. Kita bisa dulu ke sini biar kelihatan. Nah kita edit lagi email ini. Nah kita kan ingin mendeteksi dari email hari kedua ini, yang maksudnya gini, kalau kita langsung juga bisa sih kita buatkan email berikutnya panduan hari ketiga kepada seluruh daftar dari pemutih kulit tadi, bisa langsung di sini. Tapi kalau kita ingin dengan automation ini, sebetulnya kita bisa mengirimkan hanya kepada pelanggan atau calon pelanggannya yang membuka email ini saja, tidak semua. Misalkan yang membuka yang kita kirimin ya. Jadi di sini ada pilihan begini, kemudian pilih yang opened ini ya, yang opened kan ada pilihannya, ada opened, kemudian ada not open, jadi tidak terbuka, kemudian ada reply yang membalas, kemudian ada yang tidak membalas, kemudian ada yang klik link maksudnya. Misalnya di dalam email tadi ada link, kemudian yang tidak link, kemudian yang tidak terkirim ya, yang emailnya salah. Nah ini kan yang email salah ini akan otomatis tidak dikirim lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir ada cost tambahan, karena yang email salah akan otomatis di blacklist ya. Nah misalnya kita ingin kirim kepada yang membuka saja ya, kita tinggal pilih yang membuka saja, ini opened ini, klik. Nah ini kita membuat email kepada panduan hari ketiga, membuat email kepada yang open, yang membuka, yang open saja, yang open saja. Akhirnya dengan seperti ini, maka email marketing itu akan jadi sangat efektif ya Bapak Ibu ya, karena kita mengerti perilaku dari user kita. Kita tidak main semua dikirim begitu ya, tapi kita mengirim email ini berdasarkan pada aktivitas dari user yang kita kirim email tadi. Nah, tinggal panduan ketiga ya, tinggal kita bikin lagi ya, panduan hari ketiga. Buat template-nya, ini ada template begitu ya Bapak Ibu ya, jadi lebih enak. Nah, oke, save and close. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa masuknya bisa banyak banget, ini bisa, yang ini bisa dideteksi lagi, yang ini bisa deteksi lagi gitu kan. Nah ini bisa dibuat berantai begitu, kapan baru dijualin ini terserah dari alur dari kampanye yang Bapak Ibu buat tadi. Nah begitu ya Bapak Ibu ya, untuk membuat email marketing yang efektif. Jadi tinggal disimpan, kemudian jika sudah selesai, ini selesai semua, lalu di
di start langsung udah jalan semua, jalan sendiri, maksudnya ini otomatis ya, automation, dia akan mendeteksi sendiri, dan yang halaman ini tinggal di marketingkan, diiklankan, begitu ya. Cukup sederhana saya kira. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya, atau bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Dan software-software yang kami pakai ini kami juga sertakan di bawah. Kalau Bapak Ibu ingin mencobanya, silakan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.